Kehidupan terakhir, suami saya dan saya memperlakukan putri angkat kami seolah-olah itu milik kami sendiri. Beri dia yang terbaik dari jantung dan paru-parunya. Ternyata dia adalah otak cinta, menempelkan semuanya terbalik untuk pacarnya. Dia pergi menemani pacarnya ke perguruan tinggi dengan skor 985. Penolakan untuk pergi ke luar negeri setelah lulus. Langsung mencuri STN dan menjadi ibu rumah tangga. Karena dia tidak setuju dengan pernikahan itu, kami memotong ekonominya. Akibatnya, suami saya dan saya dibunuh oleh pria Phoenix. Putri angkat membantunya membersihkan tempat kejadian. Sambil menangis, orang tuanya benar-benar bingung. Kalau saja kita tidak bisa memberi kita semua uang. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu, suamiku. Aku hanya akan memilikimu mulai sekarang. Anda harus memperlakukan saya dengan baik. Lakukan lagi. Saya kembali ke saat yang NU berusia 18 tahun. Dia putus dengan kami untuk pacarnya. Saya hanya ingin kuliah dengannya. Anda tidak setuju. Perlakukan aku sebagai anak perempuan. Begitu saya bangun, saya mendengar putri saya menangis di ruang tamu. Ibu dan ayah, kamu akan memenuhiku. Saya benar-benar ingin pergi ke universitas yang sama dengan Jiang Chuan. Berantakan di rumah, wajah putrinya yang berusia 18 tahun berlinang air mata. Sepertinya dia telah sangat dianiaya. Dari kecil ke besar, kamu dan ayah adalah sama. Kontrol segalanya tentang saya. Sekarang saya sudah dewasa. Saya memiliki hak untuk memilih perasaan saya. Alis sang suami berkerut, masih berusaha membujuk di samping. Orang tua Zuzhu menghormati keinginan Anda, tapi pilihan universitas ini tentang takdir masa depan Anda. Pergi ke perguruan tinggi junior dengan skor 985. Bukankah itu menyia-nyiakan kerja keras bertahun-tahun? Sekarang, untuk putrinya Lin Mingzhu, dia mengajukan diri untuk mengisi ujian masuk perguruan tinggi. Dia sedang terburu-buru, mulut penuh menggoda putri, cemberut sedih, tapi ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Tapi aku hanya ingin bersama Jiang Chuan. Saya tidak peduli apakah itu 985 atau perguruan tinggi junior. Saya percaya bahwa selama itu emas, itu akan bersinar di mana-mana. Tapi emas yang terkubur di dalam tanah dan emas dalam etalase yang halus, apakah akan diperlakukan sama? Tidak ada tetangga. Jenis emas apa dia? Saya berpikir dalam hati. Sang suami masih ingin membujuk lagi. Saya menghentikannya. Saya dengan tenang menatap putri kecil saya di depan saya. Wajahnya tidak berubah dari kehidupan sebelumnya. Sosok yang membuang tubuh saya dan suami saya secara bertahap itu bergabung. Ibulah yang salah. Baik suaminya dan Lin Mingzhu tercengang. Salah, aku seharusnya tidak mengenalimu sebagai putri serigala bermata putih sejak awal. Tapi keluarga Lin tidak akan menerimanya. Seorang anak perempuan yang bersama pelanggar kebiasaan di pusat penahanan remaja. Wajah Lin Mingzhu menjadi pucat. Telepon berdering. Aku meliriknya. Jiang Chuan yang menelepon. Putrinya melihat panggilan itu. Dia menoleh dan menatap suamiku dan aku dengan tidak sabar. Saya hanya ingin kuliah dengannya. Jika Anda tidak setuju, Anda seharusnya tidak memiliki putri saya. Keluarga Lin hanyalah salah satu dari anak-anaknya. Ini adalah taktik mengancamnya yang biasa. Di masa lalu, ketika saya mendengar dia mengatakan itu, saya akan berkompromi dengan dia, tapi kali ini berbeda. Oke, ayahmu dan aku tidak setuju. Mulai sekarang, kami tidak akan memiliki putrimu. Lin Mingzhu dan suaminya mengira saya sedang berbicara dengan marah. Dia bahkan meremehkan keanehan Yin dan Yang. Bibi Chen, tolong lakukan apa yang Anda dan Paman Lin katakan. Berhentilah memohon padaku untuk kembali seperti dulu. Dengan itu, dia bergegas keluar rumah. Sejak akhir ujian masuk perguruan tinggi, Lin Mingzhu sering menggunakan berbagai alasan untuk tinggal di rumah pada malam hari. Mungkin sedang terburu-buru. Tekanan darah suami saya naik, sangat tidak nyaman. Saya membantunya beristirahat. Setelah itu, dengan ingatan, menemukan Tang Chancan yang bekerja di toko bubble tea. Dia menatapku dengan tidak dewasa, seperti anak kucing goreng. Ketakutan disertai dengan permusuhan. Penyakit nenekmu tidak bisa ditunda lagi. Aku akan mengadopsimu. Anda akan diberikan biaya pengobatan, biaya sekolah, dan biaya hidup. Apakah Anda ingin memikirkannya? Saya sedikit gugup. Waktu hampir habis. Tapi kuharap ini masih terlambat. Suami saya dan saya adalah pengusaha mandiri. Kita tidak bisa punya anak, tapi kami selalu menginginkan seorang anak perempuan. Jadi 10 tahun yang lalu, Rumah Kesejahteraan merekomendasikan 2 gadis kepada kami. Lin Mingzhu yang berusia 8 tahun dan Tang Chancan yang berusia 6 tahun. Kedua anak itu lucu dengan es dan salju. Saya menghabiskan beberapa waktu dengan suami saya. Saya menyukai semuanya. Aku akan membawanya pulang bersama. Tapi hanya Mingzhu yang kembali. Dia memberitahu kami, Chancan enggan. Kami tidak bercanda.
Anda, membesarkan Mingzu sebagai seorang putri selama 10 tahun. Sekolah terbaik, ruang distrik sekolah terbaik, tas baju baru. Suami saya dan saya memberikan segalanya untuk perhiasan lelang, hanya untuk memberinya yang terbaik. Tahun pertama datang ke rumah Lin, sang suami memberikan sup kartunya kepada putrinya. Selama bertahun-tahun, Lin Mingzu lebih baik daripada banyak wanita kaya. Temperamennya juga menjadi semakin dimanjakan. Ibu dan ayah, Anda hanya dapat memiliki satu anak perempuan yang berharga. Semua yang terbaik adalah untukku. Li Mingzu selalu seperti ini. Penekanan di telinga saya dan suami saya. Suami saya dan saya juga berpikir, putri kami akan selalu menjadi mutiara telapak tangan kami. Sampai penampilan Jiang Chuan. Jiang Chuan sering berkunjung ke pusat penahanan remaja. Li Mingzu terobsesi dengannya dan cinta anak anjingnya. Suami saya dan saya gugup sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Ibu memiliki tutor medali emas. Biayanya 5.000 yuan per pelajaran. Anda memanggil saya 50.000. Saya ingin mengambil 985 di sebelah rumah. Selalu di sisi Anda. Orang-orang seperti ini tidak ada habisnya. Saya kewalahan oleh tangan putri saya. Saya mengetahuinya kemudian. Tidak ada kelas tutorial sama sekali. Li Mingzu memberikan semua uang itu secara terbalik kepada Jiang Chuan agar tidak mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggi putrinya. Saya tidak menyanggah. Untungnya, hasil tes putri saya bagus. Tapi dia harus mendapatkan 985. Pergi menemani Jiang Chuan ke perguruan tinggi junior. Pertengkaran sengit terjadi di antara kami. Sang suami bahkan dan pergi ke rumah sakit. Juga gagal menghentikan Li Mingzu. Selama kuliah, dia tampaknya menjadi putri yang baik lagi. Suami saya dan saya juga menggunakan alasan bahwa anak itu bodoh. Hibur diri Anda. Saya berencana untuk mengirim putri saya ke luar negeri setelah lulus untuk menebus studinya tentang kekurangannya. Tapi Li Mingzu menolak. Alasannya adalah dia ingin menikahi Jiang Chuan. Kami tidak setuju. Dia mencuri buku registrasi rumah tangga dan langsung mendapatkan sertifikatnya. Saat ditemukan, juga mengeluh kepada orang tuanya sambil menangis. Itu karena Anda tidak mengerti cinta. Jiang Chuan menghancurkan rumahku dengan berantakan. Bukankah menyenangkan memiliki sedikit uang bau? Setelah menikah, ia menjadi ibu rumah tangga. Suami saya dan saya dipaksa untuk membesarkan kelompok keluarga vampir Jiang Chuan. Akhirnya kami mengalah, memotong sumber keuangan mereka, didorong ke bawah oleh Jiang Chuan yang tidak bisa melunasi hutang judinya, dan putri yang selalu kami cintai. Saya bahkan membantunya membersihkan tempat kejadian. Sambil menangis, orang tuanya benar-benar bingung. Kalau saja kita tidak bisa memberi kita semua uang. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu, suamiku. Aku hanya akan memilikimu mulai sekarang. Anda harus memperlakukan saya dengan baik. Pada akhirnya, saya dan suami saya dinilai telah jatuh dari gedung. Properti dan asuransi membayar mereka sejumlah besar uang. Jiwaku tidak mau dilahirkan kembali. Kali ini masih terlambat. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, Lin Jia telah menjadi wali kehormatan. Jadi tentang sukarelawan Lin Mingzu Tian, kepala sekolah membuat panggilan khusus. Dengan sangat halus menyatakan situasinya. Keinginan Lin Mingzu Pei Jiang Chuan untuk kuliah terlalu kuat. Dan bahkan semakin kita menentangnya, semakin kita bertekad. Saya merasa malu. Putri yang dibesarkan oleh pendidikan elit, ternyata itu adalah otak cinta. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan elit sangat kuat. Tentang pilihan sukarelawan Li Mingzu, dia bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Guru, Anda tidak perlu membujuknya lagi. Menutup telepon, saya melihat perjanjian di tangan saya. Mendesah, masih memanggil Li Mingzu untuk kembali. Di telepon, Li Mingzu suara ambigu air dan terengah-engah. Saya bahkan lebih marah ketika mendengarnya. Menutup telepon, beberapa menit berlalu, Li Mingzu berinisiatif menelepon. Suara di telepon terdengar sombong. Ibu dan ayah bertindak terlalu jauh kali ini. Saya memperhatikan beberapa tas baru. Bu, kamu membelikannya untukku. Beri saya uang saku 50.000 yuan lagi. Saya akan kembali. Ujung telepon yang lain, suara ketidakpuasan datang. 50.000 terlalu sedikit. Lin Mingzu buru-buru meminta 100.000. Hubungi saya 100.000 dan saya akan pulang. Bagaimanapun, aku satu-satunya putrimu. Saya terus mengawasi perjanjian adopsi di tangan saya. Keputusan itu tidak lagi berhati lembut. Mobil dan rumah yang sebelumnya dipindahkan ke nama Lin Mingzu. Ambil semuanya kembali. Awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepadanya sebagai jaminan. Sekarang sepertinya itu masih perawanku. Kembalilah jam 8 malam ini untuk menandatangani perjanjian untuk mengakhiri adopsi. Di masa depan, Anda tidak akan lagi menjadi putri keluarga Lin. Ketika saya sampai di rumah, Lin Mingzu sedang duduk di sofa dengan marah menungguku. Jiang Chuan dan saya sangat bahagia bersama. Dia juga bekerja keras. Kemarin dia memasak bubur untukku dengan tangannya sendiri, mengajakku makan malatang. Mengapa ayah dan ibu tidak bisa menerimanya? Ibu dan ayah tidak memiliki anak kandung. Jiang Chuan sangat baik. Aku akan bersamanya
nanti. Bukankah baik menafkahi Anda dan ayah Anda? Apakah ini jenis pensiun yang menghisap tekanan darah dan meremas rumah tangga yang putus asa? Saya tidak mau. Saya menghabiskan kesabaran terakhir saya. Saya akan membujuk putri saya, yang dulunya adalah mutiara. Bisakah semangkuk bubur menggerakkan Anda? Tingkat makanan dan pakaian Anda, yang mana yang bukan hati ayah dan ibu? Saat Anda sakit, kami akan mengawasi Anda sepanjang malam. Perhatikan Anda diganggu di sekolah. Kami menyumbangkan uang untuk bangunan. Ini memberi Anda kepercayaan diri yang cukup. Berapa porsi pedas-pedas? Berapa harga makanan di restoran Michelin favorit Anda? Lin Mingzu, kamu terbawa oleh cinta. Jiang Chuan menemukanmu. Berapa tahun lebih sedikit dia bisa berjuang. Dia untukmu. Apa yang bisa diberikan kepada Anda? Untuk wanita, bisnis dan nilai sendiri. Itu jauh lebih penting daripada cinta halus pria. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembali dan pikirkan tentang itu. Lihatlah ibu rumah tangga di sekitar Anda. Apakah ada kebahagiaan dalam pernikahan berikutnya? Ming Mingzu tidak akan berbohong padaku. Jiang Chuan tidak baik. Jiang Chuan berbeda. Aku dan dia jelas pengecualian. Jangan menculikku, Bu. Bagaimana kamu bisa begitu meremehkan Jiang Chuan? Setelah saya menandatangani perjanjian, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Lin Mingzu menarik perjanjian di atas meja. Saya menandatanganinya tanpa melihatnya. Kata Jiang Chuan, dia akan memanjakan saya ke surga di masa depan. Tanpamu, dia juga akan mengajak saya membeli sekantong makanan berbintang Michelin. Dia masih menghadapi masalah ini dengan sikap berjudi. Tapi begitu perjanjian ditandatangani, hubungan angkat kami dibatalkan. Setelah itu, keluarga Lin tidak akan lagi melindunginya. Kesedihan wanita seringkali dari topik kehidupan mereka sendiri. Saat mempercayakan kepada orang lain dimulai, cepat atau lambat, dia akan memiliki hari ketika dia akan menuai konsekuensinya. Hanya saja saya tidak menyangka akan datang secepat itu. Lin Mingzu sedang hamil, dan Jiang Chuan langsung meninggalkannya dan melarikan diri. Karena pemutusan hubungan angkat, dia bukan lagi wanita tertua dari keluarga Lin. Saya tidak bisa masuk ke perusahaan sama sekali. Saya hanya bisa menunggu saya pulang kerja di kedai kopi di lantai bawah dari perusahaan. Ketika saya melihatnya setelah bekerja, saya hampir tidak mengenalinya. Di masa lalu, Lin Mingzu adalah merek mewah, seperti burung merak yang bangga. Sekarang wajahnya kuyu, kenakan pakaian murah yang tidak muat. Bu, maafkan aku. Bisakah Anda membantu saya jika saya salah? Dia menarik-narik pakaianku dan memohon. Saya hamil. Jiang Chuan tidak dapat dihubungi. Aku menghela nafas berat. Saya melepas jam tangan saya dan cincin berlian di tangan saya. Paradise menampar Lin Mingzu dengan keras dengan lengannya. Dalam dua kehidupan membesarkan Lin Mingzu, saya tidak pernah memukulnya. Lin Mingzu terlempar dari kepala oleh saya. Menutupi wajahnya, dia menatap ibuku dengan tidak percaya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nona Lin, hubungan angkat kami telah lama bubar. Itu urusanmu. Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Lin Mingzu sedih dan marah. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Saya pikir ibu dan ayah hanya marah. Dia menundukkan kepalanya. Suaranya kecil, tapi ada rasa tentu saja. Saya tidak ingin memutuskan hubungan dengan ibu dan ayah saya. Saya selalu menjadi putri keluarga Lin. Aku memutar pergelangan tanganku. Sesuaikan posisi tali. Apa yang Anda pikirkan tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi tolong jangan datang padaku lagi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Saya masuk ke mobil dan pergi ke rumah sakit, mengambil Tang Chancan yang merawat neneknya. Setelah saya membawa Li Mingzu saat itu, anak dari panti asuhan menaruh semua kebencian dan kecemburuan terhadapnya. Semua dilampiaskan pada Tang Chancan. Dia sering dipukuli dan dimarahi tanpa mengatakan apa-apa. Saya belum bisa makan. Ranjang tempat dia tidur dilemparkan dengan tikus mati dan kecoak. Nenek yang mengumpulkan sampah di panti asuhan tidak tahan, membawanya pergi. Namun, proses adopsi belum selesai. Lihat saya datang. Tang Chancan buru-buru bangun untuk menyambut Bibi Cheng. Nenek juga sedikit gemetar dan ingin bangun dari tempat tidur. Saya buru-buru melangkah maju dan mendukungnya dengan Tang Chancan. Biarkan Chen Chen kembali bersamamu. Saya tulang tua. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk perawatan sejak awal. Saya sudah memikirkan semuanya. Kembali ke kampung halaman Anda dan tinggal. Chancan, kamu harus belajar keras. Hormati Bibi Cheng Anda di masa depan. Mata Tang Chancan memerah. Saya tahu, dia dan neneknya selalu takut akan menghabiskan terlalu banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Tetapi hal terakhir yang tidak dimiliki keluarga Lin adalah uang. Saya menenangkan nenek Tang dalam beberapa kata. Dia juga menginstruksikan pelindung istana. Kemudian dia membawa pulang Chancan. Saya membuat janji dengan suami saya hari ini. Aku akan makan bersama sebagai sebuah keluarga. Ketika saya sampai di rumah, saya tidak sabar menunggu suami saya kembali. Saya menelepon dan bertanya. Tangisan Lin Mingzu datang.
Ayah, aku hanya bingung. Ibu terlalu kejam. Dia benar-benar memukuli saya. Juga mendapatkan semua uang saya kembali. Sang suami menghibur istrinya dengan lembut di sana. Ada yang salah dengan Pearl. Setelah aku beres, dia akan kembali menemanimu dan Cancan. Anda bertanya kepada Cancan apa yang ingin dia makan. Saya terlambat untuk makan ini hari ini. Ayah mengundangnya makan malam untuk menebus kesalahan. Saya diam. Lin Mingzhu telah membubarkan hubungan adopsi dengan kami. Sang suami menghela nafas di telepon dan tidak tahu. Tapi, bagaimanapun, itu adalah putri yang dia cintai selama bertahun-tahun. Sulit untuk menyerah dalam waktu singkat. Lin Mingzhu mendengar percakapan kami. Segera mulai bertanya, siapa Cancan? Anda telah mengadopsi seorang putri baru. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Lin Mingzhu emosional, langsung bergegas. Di telepon, tiba-tiba terjadi pengereman mobil dan teriakan sang suami. Wajah kecil Lin Mingzhu di bangsal pucat. Dia bergegas keluar dan ditabrak mobil. Ada beberapa lecet dan sedikit gegar otak di tubuhnya. Lihat saya datang. Dia bersembunyi di belakang suaminya dengan wajah sedih. Ayah, aku tidak nyaman. Sang suami menepuknya dengan ekspresi tertekan di wajahnya untuk dihibur. Lin Mingzhu mencengkeram pakaian suaminya dengan erat. Ini seperti mengalami mimpi buruk ketika Anda masih kecil. Ibu dan ayah, sudahkah Anda mengadopsi anak perempuan baru? Tidak menginginkan mutiara lagi. Mingzhu sangat ketakutan. Saya takut ketika saya bangun, saya tidak akan memiliki orang tua saya. Tidak ada rumah tersisa. Aku berjalan ke ranjang rumah sakit bersama Cancan. Ambil tangan Cancan dan katakan padanya, ya, ayahmu dan aku mengadopsi seorang putri baru. Teman baikmu yang dulu berada di panti asuhan. Apakah Anda ingat dia? Pengertian hukum. Anda tidak ada hubungannya dengan Lin Jia lagi. Pada saat saya melihat Tang Cancan, ekspresi Ming Mingzhu tidak jelas. Dia menarik lengan baju suaminya dan menolak untuk memberikannya. Bu, apakah kamu harus begitu kejam? Saya hanya bingung. Anda akan mengusir saya. Air mata Li Mingzhu mengalir tanpa henti. Saya benar-benar tahu itu salah. Saya mengangkat alis saya tentang biaya rawat inap Anda dan operasi aborsi. Semuanya diatur untukmu. Saya akan mengatakan lebih banyak. Suami saya menghentikan saya dengan tidak setuju. Di matanya, Li Mingzhu mungkin hanya seorang putri yang bodoh dan pemberontak. Istri saya, Mingzhu, tahu bahwa dia salah. Ayo dapatkan dia kembali. Di masa depan, dia akan menjadi putri kami dengan Cancan. Saya bilang itu tidak mungkin. Ekspresi sang suami menjadi serius. Suasananya sedikit tegang. Dokter mendorong pintu masuk dan memberitahu kami hasilnya. Tubuh pasien baik-baik saja. Masalah, Anda dapat keluar dari rumah sakit setelah 2 hari penyembuhan. Sang suami naik dan bertanya tentang anak di dalam rahim. Dokter mendorong kacamatanya karena terkejut. Pasien tidak hamil sama sekali. Saya menatap sinis pada Lin Mingzhu yang buru-buru menundukkan kepalanya. Jika bukan karena saya melihat Lin Mingzhu dan Jiang Chuan bertemu, saya masih dalam kegelapan. Ibu dan ayahmu sangat kaya. Aku sangat memanjakanmu. Saya yakin saya akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Anda kembali. Ketika saatnya tiba, kita akan jatuh cinta lebih dulu. Tunggu sampai Anda memujuk orang tua Anda untuk mengumumkannya kepada publik. Jiang Chuan, kamu sangat baik. Semuanya dipertimbangkan untuk saya. Bagaimanapun, itu ibu dan ayahmu. Tunggu sampai mereka memberi Anda rumah dan mobil. Kami akan mempublikasikannya. Itu adalah hari sebelum Lin Mingzhu menyerahkan kembali kunci mobil dan Jiang Chuan di dalam mobil. Itu direkam oleh kamera dashboard. Sang suami terdiam lama. Kamu benar-benar mengecewakan ayah. Kami pulang ke rumah. Itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah keluarga. Makanan enak. Hasilnya terbalik. Suami saya dan saya kelelahan secara fisik dan mental. Sebelum kembali ke kamar Anda untuk beristirahat, Cancan meraihku. Bibi Chen memberitahuku saat itu, kamu dan Paman Lin yang tidak menginginkanku. Itu sebabnya saya diminta untuk kembali. Saya terkejut. Dia bilang kamu tidak mau datang. Kami akan mengadopsi kalian berdua. Ada sedikit kejelasan dan kesuraman di mata Cancan. Saya mengerti. Saya akan membaca dengan baik. Di masa depan, hormati Paman, Bibi, dan nenekmu. Aku capek. Sentuh kepalanya. Biarkan dia istirahat lebih awal. Menjadi putri keluarga Lin, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Anda hanya perlu mendorong maju untuk masa depan Anda. Sebelum berangkat, aku mendengar Cancan bergumam berbisik, untuk tukang sampah, tinggalkan ibu dan ayah yang begitu baik. Benar-benar idiot. Saat ini, Lin Mingzhu berulang kali mengirim pesan kepada suami saya dan saya. Jual dengan menyedihkan untuk menyenangkan. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Obat pelacurnya yang khas, dan serigala bermata putih. Saya ingin uang keluarga Lin, dan enggan melepaskan cintanya. Saya tidak menjawab. Suami yang selalu lembut akhirnya kembali ke hatinya. Ibu dan ayah, Jiang Chuan adalah hidupku. Tanpa dia saya akan mati. Jiang Chuan sangat bagus, sangat bagus. Dia bukan tipe pria yang
Anda katakan. Ibu dan ayah, kami memblokirnya, tapi saya tidak mengharapkannya. Bangun, Lin Jia sebenarnya sedang dalam pencarian panas. Awalnya, Lin Mingzu dan Jiang Chuan yang menggunakan platform media mandiri. Hype dilakukan. Dalam video itu, wajah Lin Mingzu penuh air mata, mengeluh tentang kendali keluarga Lin atas dirinya. Sejak saya masih kecil, saya telah diminta untuk mempelajari ini dan itu, adalah menikah dan menyenangkan lelaki tua itu di masa depan. Secara paksa mengubah keinginan saya bertentangan dengan keinginan saya. Saya harus tinggal di dekat rumah dan kuliah. Hari-hari orang, setiap hari saya merasa sengsara. Aku punya pacar, tapi mereka membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Meninggalkanku langsung. Lin Mingzu memposting dokumen yang membubarkan hubungan adopsi. Saya hanya ingin kembali. Boneka yang saya beli dengan beasiswa diusir dari rumah. Angin opini publik meningkat. Komentar di bawah ini hampir semuanya mendukung Lin Mingzu. Bukankah ini alat yang tepat untuk putri Anda? Wanita muda itu sengsara. Memeluk ibuku juga sangat mengendalikan. Anda ingin saya menikah dengan pria tua? Berikan saya harga pengantin. Tidak mudah untuk tetap berada di tengah-tengahnya. Keluarga Lin tampak sangat mencintai putri mereka di permukaan. Faktanya, ternyata wajah ini. Bahkan ada media yang tidak bermoral yang membantu Lin Mingzu. Di bawah Panji Keadilan, mengatakan bahwa dia ingin mengungkap amal palsu dan sumbangan palsu keluarga Lin. Semua jenis informasi tentang suami saya dan saya telah dokset. Telepon itu penuh dengan pesan kasar dan panggilan telepon. Harga saham Lin jatuh ke titik beku. Seseorang bahkan menarik spanduk ke bawah di perusahaan untuk mengeluh. Beritahu kami untuk keluar dari Cina. Asbak di kepala tempat tidur di kamar suami penuh dengan puntung rokok. Aku bisa mengerti kesedihannya. Bagaimanapun, putri kami yang telah membesarkannya selama 10 tahun. Saya membalik-balik formulir dan dokumen di tangan saya. Berbohong tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Sudah cukup banyak selesai. Saya akan menunggu panggilan lain. Biarkan Lin Mingzu jatuh dari titik tertinggi opini publik. Menunggu 2 hari untuk panggilan. Lin Mingzu tidak bisa menahan napas. Ditawarkan untuk menelepon saya. Saya menunggu panggilan telepon yang saya inginkan. Saya mengklik tombol rekam. Beri aku 10 juta. Ada juga 2 rumah. Saya hanya akan menghentikannya. Ada juga suara wanita bernada tinggi di telepon. 2 set apa? Anda dapat meminta sebanyak yang Anda inginkan. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang menyukai keluarga kami. Berbicara tentang pakaian, Anda tidak membawa lebih banyak mas kawin. Lin Mingzu tampaknya takut. Nenek Lin berkata kepadaku setelah mengubah mulutnya. Mintalah semua rumah dan mobil atas nama suami saya. Kamu tidak mengenaliku. Ayahku masih mengenaliku. Dia merasa kasihan padaku, dan aku pasti bersedia. Tidak sepertimu, aku menghela nafas. Paruh pertama hidupku enak dan enak. Putri pemuda yang dibesarkan dengan berbisik. Sekarang dia dicubit oleh tikus. Lin Mingzu, Anda tahu betul. Anda melakukan ini. Dampak pada perusahaan dan keluarga Lin. Minta, apakah Anda benar-benar menganggap kami sebagai orang tua? Sebutkan topik ini. Lin Mingzu tampaknya telah dicuci otak. Hanya akan mengulangi ketidakpuasannya. Kaulah yang tidak memperlakukanku seperti putrimu sendiri. Saya suka Jiang Chuan. Anda tidak mau menerimanya, dan bahkan mendiskriminasinya. Bibi Jiang mengatakan semuanya. Saya anak tunggal, properti keluarga Lin. Seharusnya hanya aku dan Jiang Chuan. Andalah yang tidak ingin memberi saya apapun. Itu sebabnya Anda menggunakan metode ini untuk menyakiti orang tua Anda. Biarkan semua orang melihat lelucon ibu dan ayah. Apa Lin Mingzu sedikit lemah hati? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menerima khotbah? Juga membawa pulang Lin Jianren. Kamu harus memberikan segalanya untukku. Beri aku uang dan cinta. Saya menutup telepon. Mengakhiri histeria Lin Mingzu. Di akun resmi Lin, memposting dedikasi kepada Lin Mingzu selama bertahun-tahun. Selain makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi yang diperlukan. Piano, biola, balet, perjalanan studi selama liburan, uang saku per bulan. Netizen pemakan melon berikut berkomentar. Apakah Tuan Lin masih kekurangan anak perempuan? Saya bersedia menanggung penindasan dan kontrol seperti itu. Saya ingin kekayaan mengerikan ini di kehidupan saya selanjutnya. Itu tidak lebih baik dari seorang putri kandung. Dalam sekejap, opini publik berbalik. Saya membuat rekaman telepon publik saat setrika masih panas. Dalam rekaman itu, Lin Mingzu agresif dan hidup. Orang tua angkat oleh keluarga kaya. Bunga putih kecil yang disiksa sampai mati. Gambarnya sangat berbeda. Beberapa orang bahkan mengambil kesempatan untuk menyampaikan berita keluar dari alasan mengapa Lin Mingzu dan keluarga Lin putus. Karena pacarnya Jiang Chuan tidak diterima oleh keluarga. Informan menambahkan bahwa Jiang Chuan adalah seorang gangster yang putus sekolah. Dengan wajah, saya tidak tahu berapa banyak perut gadis yang lebih besar. Dia juga dikirim ke pusat penahanan remaja
remaja karena berjudi dan meminta prostitusi. Ini adalah keluarga biasa, juga tidak mungkin untuk menerima. Seperti inilah rupa pacar putrinya. Siren Lin Mingzhu cinta otak baik nomor pound number. Nomor sumur gadis domba serigala bermata putih Lin Mingzhu muncul di pencarian panas. Dia dan ruang siaran langsung Jiang Chuan berdampak buruk. Dilarang secara resmi. Saya juga mengumumkan perjanjian formal untuk membubarkan adopsi. Berbeda dari kerahasiaan Lin Mingzhu di ruang siaran langsung, tanda tangan 3 orang di atasnya terlihat jelas. Ada juga video pengawasan sejak hari dia menandatangani. Lin Mingzhu jatuh dari titik tertinggi opini publik, bahkan ada netizen radikal. Saya tidak ingin memanggilnya Lin Mingzhu lagi. Sebaliknya, dia dipanggil dengan nama yang dia miliki ketika dia berada di panti asuhan. Dari mutiara telapak tangan putri kaya ke serigala bermata putih yang diludahi semua orang. Tapi dalam sekejap, saat ini, suami saya dan saya kelelahan secara fisik dan mental oleh Lin Mingzhu. Chan Chan selalu menjaga kami. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Saya menghargai semuanya sekarang. Selain belajar, setiap hari adalah menemani kita. Dan nenek, suatu kali saya pergi menjemput Chan Chan dari sekolah. Saya melihat seorang anak laki-laki dengan sebatang rokok di mulutnya. Hangin Erlang terjerat dengan Chan Chan, diikuti oleh sekelompok besar adik laki-laki. Mereka mengepung Chan Chan, tertawa dan berteriak kakak ipar. Wajah si Chan Chan jelek. Yo Yunian, saya menyuruh saya untuk belajar keras. Saya tidak berencana untuk jatuh cinta, sehingga bocah itu menyingkirkan wajahnya. Tampilan serius, tapi aku sangat menyukaimu. Saya tidak akan mengganggu studi Anda. Aku akan menemanimu ke perpustakaan, menulis pekerjaan rumah bersama. Chan Chan menghela nafas. Saya mengerti keinginan Anda, tapi kamu menyukainya. Ini menjadi masalah besar bagi saya. Tugas terpenting sekarang adalah belajar dengan giat. Berkonsentrasilah pada ujian Anda. Apa yang Anda katakan tidak lain adalah apa yang Anda bayangkan. Tolong hormati pikiran saya. Jika Anda masih terus mengganggu, saya akan memanggil orang tua saya untuk datang ke sekolah. Diskusikan dengan guru Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan itu, dia mendorong kerumunan. Dia menatapku berdiri di samping mobil. Bu, kamu di sini. Aku tersenyum dan membuka pintu untuknya. Kemudian berjalan menuju Yo Yunian yang sedikit gugup. Suaranya sedikit bergetar. Dengan sekelompok adik laki-laki, mereka membungkuk kepada saya. Bibi, maafkan aku. Aku menyebabkan masalah bagi Chan Chan. Saya tidak akan mengganggu Chan Chan di masa depan. Yo Yunian menatapku. Wajah gugup, bahkan tidak berani menatapku. Adik laki-laki itu juga membuat alasan dan menyelinap pergi. Pertama-tama, tolong jangan ganggu Chan Chan lagi. Jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan mengganggu Anda. Kedua, bibinya juga berasal dari usia ini. Itu normal bagi kaum muda untuk menjadi bodoh. Tetapi orang yang tepat akan berdiri di masa depan. Alih-alih mengganggu masa depan orang yang Anda sukai. Wajah Yo Yumian memerah. Dia mengangguk dengan tegas. Mobil melaju jauh. Dia masih di kaca spion. Sejak peristiwa opini publik terakhir, Lin Mingzhu selalu berada di puncak. Banyak orang menamainya Lin Baiyan. Dia tidak berani keluar, bersembunyi di rumah Jiang Chuan setiap hari. Detektif swasta memberitahuku, kehidupan Lin Mingzhu di keluarga Jiang tidak terlalu baik. Jiang Chuan memiliki 3 kakak perempuan. Mereka adalah keluarga 6+ Lin Mingzhu, tinggal di rumah kontrakan. Lin Mingzhu tidak pernah menyentuh wanita tertua dari mata air dari 10 jari. Secara bertahap dijinakkan. Pengasuh penuh waktu yang mencuci pakaian dan memasak setiap hari. Muak dengan ibu Jiang setiap hari dan tidak baik bekerja. Itu juga akan dipijahkan. Ibu Jiang berpikir, suami saya dan saya tidak memiliki anak biologis. Di masa depan, Lin Mingzhu pasti harus pensiun. Selama Lin Mingzhu melahirkan anak dari keluarga Jiang, keluarga Jiang akan dapat melahap semua yang ada di keluarga Lin dengan lancar. Saya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Menoleh dan mengadakan pesta ulang tahun profil tinggi untuk Chan Chan. Secara resmi diumumkan bahwa dia adalah putri dari keluarga Lin, satu-satunya pewaris sah keluarga Lin. Gadis di perjamuan itu mengenakan gaun kuno dengan kalung perhiasan leluhur keluarga Lin, layak dan mulia. Orang-orang di lingkaran memahami niat saya sekilas. Teman baik dengan Lin Mingzhu di masa lalu, dan mereka tidak lagi berhubungan dengannya. Lin Mingzhu kehilangan pengalaman terakhir. Jadi ketika Anda melihat memakai pakaian yang tidak pas, Lin Yinzhu dengan wajah kuyu saat muncul di pintu villa keluarga Lin, saya tidak terkejut. Bu, tidakkah kamu benar-benar menginginkanku? Jiang Chuan dan Ibu Jiang mengikutinya. Kepala pelayan membawa mereka ke ruang tamu. Sepanjang jalan, Jiang Chuan dan Ibu Jiang dengan rakus melihat segala sesuatu di villa keluarga Lin. Dia menelan ludah. Dekorasi ibuku menghabiskan banyak uang. Lin Mingzhu duduk di sofa kulit. Jiang Chuan sudah membuka game dengan tidak sabar. Ibu Jiang memasukkan ceri ke dalam mulutnya. Dia berbicara kepada saya dengan samar. Tidak ada perseteruan semalam antara orang tua, dan anak-anak. Terlebih lagi, Ming Ming telah membesarkan
meninggalkan Mingzhou selama bertahun-tahun. Di mana gadis bau itu bisa dibandingkan? Saya menyesap teh saya. Keluarga Lin dan Mingzhu telah membubarkan hubungan adopsi mereka. Chan Chan adalah putri yang diakui oleh keluarga Lin. Saya memandang Lin Mingzhu. Matanya mengelak dengan keengganan dan kebingungan. Mingzhu awalnya adalah kamu untuk bersama Jiang Chuan. Ambil inisiatif untuk menyerahkan keluarga Lin. Anda tahu bahwa saya selalu menepati janji saya. Ibu Jiang cemas. Dia bahkan mencubit Lin Mingzhu dengan keras. Ibu mertua, itu lelucon. Mingzhu hanya mengamuk. Dia akan selalu menjadi putri keluarga Lin. Bagaimana dengan situasi keluarga kita? Ini tidak sebagus keluarga Lin. Tapi anak saya sangat dicari. Tampan dan cakap. Tunggu sampai Anda menikah. Biarkan saja anak saya pergi ke keluarga Lin untuk menjadi menir umum atau semacamnya. Bagilah kekhawatiran Anda dengan Anda. Manik sempoa ini benar-benar mematahkan wajahku. Aku menungguku di sini. Ini sangat mencolok. Terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti ini. Karena dia hanya akan mengakui alasannya sendiri. Lin Mingzhu juga melebih-lebihkan kesabaran saya. Bagaimanapun, saya dilahirkan kembali sekali. Adalah kerugian seorang ibu untuk berpikir terlalu jernih. Aku tidak akan mengasihani dia lagi. Saya meminta penjaga keamanan untuk membujuk mereka keluar. Ngomong-ngomong, perjanjian adopsi dihentikan. 3 salinan. Berikan 1 untuk masing-masing dari mereka. Saat berjalan keluar dari pintu, Lin Mingzhu tampaknya telah menemukan hati nurani. Tiba-tiba enggan. Dia berteriak kepada ibunya. Tidak menginginkan saya. Ibu merasa tertekan. Mingzhu tertekan. Tetapi tidak ada satu kalimat pun yang merupakan pengakuan kesalahan. Adalah berpikir bahwa dia seharusnya tidak bersama Jiang Chuan. Intinya, Li Mingzhu adalah tipikal keinginan dan keinginan. Dia menginginkan apa yang disediakan keluarga Lin untuknya. Basis material yang melimpah. Aku ingin cinta sejatiku lagi. Bila perlu, Anda dapat mengorbankan segalanya untuk cinta Anda. Putus asa dalam cinta. Jangan abaikan tangisan Lin Mingzhu. Pintu villa ditutup perlahan. Nada kebencian Ibu Jiang datang dari jauh. Barang kehilangan uang yang tidak berguna. Ibumu tidak mengenalimu. Masa depan anakku hancur. Dan nada tidak sabar Jiang Chuan. Jangan menangis. Anda kalah dalam permainan dengan menangis. Chan Chan sangat masuk akal. Suami saya dan saya sangat baik padanya. Dia tidak sabar menunggu skor 12 poin kembali. Dia membagi uang sakunya menjadi 3 bagian. Bagian ini digunakan untuk membantu siswa perempuan miskin seperti dia. Sebagian digunakan untuk mengelola uang. Bagian lainnya disimpan dalam kartu. Chan Chan mengatakan dia ingin membangun sekolah dasar harapan di rumah. Biarkan anak-anak menjadi keduanya. Sulit untuk mengubah ideologi generasi yang lebih tua ketika Anda pergi ke sekolah. Tapi generasi berikutnya bisa. Untuk anak-anak di pegunungan, membaca adalah nilai terbaik untuk uang. Suami saya dan saya sangat terkesan. Saya ingin membayarnya. Ditolak oleh Chan Chan. Orang-orang ini telah terbiasa sepanjang hidup mereka. Mereka tahu bahwa ibu dan ayah punya uang. Setelah membangun sekolah, itu akan melilit armor skala. Saya mencari lebih banyak uang dari Anda. Moralitas menculikmu. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya akan memberikan donasi yang ditargetkan atas nama saya sendiri. Pastikan bahwa semua uang ini pergi ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Chan Chan adalah gadis yang selalu sadar. Dia tahu persis apa yang dia inginkan, apa yang harus dilakukan. Gadis harus pergi untuk hal-hal materi, mengejar kemandirian dalam semangat dan kepribadian. Seharusnya tidak bingung dengan cinta halus. Cinta bisa menjadi pengalaman yang indah dalam hidup, tapi itu sama sekali bukan seluruh makna dan pengejaran hidup saya. Kebenaran ini, Lin Mingzhu tidak pernah mengerti. Hidup bukanlah dongeng. Setelah pangeran dan putri bersama, tetapi juga untuk menghadapi kayu bakar, beras, minyak, dan garam kehidupan. Dia pikir dia telah melalui cobaan berat. Anda dapat tinggal bersama orang yang Anda pikir Anda kenal. Ambil semua yang saya dan suami saya berikan begitu saja, sebagai batu loncatan menuju cintanya. Yang bisa saya katakan adalah bodoh. Ibu Jiang datang kepadaku beberapa kali setelah itu, melihat bahwa suami saya dan saya benar-benar tidak peduli dengan Lin Mingzhu. Dimarahi dan pergi. Dan Lin Mingzhu ini seperti benar-benar melepaskan. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Lin sebelumnya. Dia mulai dengan rendah hati menyenangkan ibunya. Apakah pekerjaannya berjalan dengan baik akhir-akhir ini? Apakah ayah baik-baik saja? Aku kangen kamu. Dia benar-benar hamil sekarang, tapi tidak ada sepeser pun di tangan. Tapi tetap bersikeras melahirkan anak ini. Sang suami tidak tahan. Saya dengan ramah membujuknya. Lin Mingzhu sedang terburu-buru. Ayah, kamu tidak mengerti. Ini adalah kristalisasi cintaku dengan Jiang Chuan. Selama aku memberinya bayi, dia akan lebih mencintai aku. Dia akan mencintaiku. Dia seperti wanita yang kesal, terus cuci otak sendiri. Tampaknya ketika dia mendapatkan cinta Jiang Chuan, dia memintanya sepanjang hidup.
hidupnya. Suami Wenyan menutup telepon. Kita semua tahu bahwa tidak perlu membujuk lagi. Lin Mingzu pergi ke perguruan tinggi junior yang sama dengan Jiang Chuan seperti yang dia inginkan. Tapi demi anak-anak, dia tidak punya pilihan selain berhenti belajar. Jiang Chuan hanya bisa memberinya cinta. Uang tidak berguna. Dia bahkan akan meminta uang kepada Lin Mingzu. Kata detektif swasta, Lin Mingzu mengambil beberapa tas bermerek. Hampir semuanya terjual habis. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Itu pilihannya sendiri. Tidak ada hari di Ansheng. Saya tiba-tiba menerima telepon dari penculik. Putrimu ada di tanganku. Jangan panggil polisi. Datanglah ke pabrik pinggiran kota dan dapatkan tebusan 30 juta. Saya kaget. Balapan sampai ke sekolah. Lihat Cancan utuh di ruang kelas. Dia menghela nafas lega. Pingsan di pelukan Cancan. Telepon suamiku juga berdering. Pearl telah diculik. Para penculik telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak diizinkan untuk memanggil polisi. Bahkan mengirimi kami paku berdarah. Dan Ibu Jiang, dia sudah membawa Jiang Chuan ke lantai bawah perusahaan sipil. Dia dengan cemas mendesak kami untuk bergegas dan membayar para penculik. Setelah pertarungan, hidupnya tidak akan terjamin. Itu dua kehidupan. Orang-orang datang dan pergi. Semakin banyak perbuatan baik. Ibu Jiang bahkan menarik Jiang Chuan untuk berlutut untukku. Saya tahu Anda tidak mengenali anak Mingzu lagi, tapi dia juga dibesarkan oleh tanganmu sendiri. Sekarang dia adalah menantu dari keluarga Jiang saya lagi. Kemudian tebusan akan dipinjam darimu sebagai mutiara. Saya menatap mata cerdik Jiang Chuan. Tidak ada ketidaksabaran yang terlewatkan. Aku mencubit alisku dengan lelah, mengetahui bahwa Anda akan menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Ibu Jiang merasa lega ketika dia mendengarku. Ada kegembiraan dalam nada suaranya. Kalau begitu cepat dan hasilkan uang. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Persiapan waktu acara juga diperlukan. Ibu Jiang sedikit tidak mau. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberitahuku untuk tidak memanggil polisi. Jika Anda menelepon polisi, nyawa cucu saya akan hilang. Ini hal yang aneh. Saya pasti akan memilih untuk mempercayai polisi. Polisi mengirim negosiator. Ketika para penculik menelepon lagi, izinkan saya berbicara sesuai dengan dorongan para negosiator. Dengan cepat ditentukan bahwa ini adalah kejahatan tebusan, dan tujuan pihak lain bukanlah untuk mengambil nyawa Lin Mingzu atau balas dendam pada keluarga Lin, hanya untuk pemerasan. 30 juta disebutkan berulang kali di telepon. Lin Mingzu menangis di telepon. Ibu dan ayah, aku tidak tega menyelamatkan suamiku. Saya ingin menyelamatkan Mingzu dulu. Saya mengawasinya. Ketika Ibu Jiang datang untuk mendesak saya lagi, saya memasang perangkat penyadap padanya. Mengapa keluarga Lin belum memanggil uang itu? Hal Anda yang tidak berguna adalah celaan Ibu Jiang. Mereka pasti akan bertarung. Dari kecil ke besar, akulah yang paling mereka kasihi. Lin Mingzu bersumpah, dan Sandra panik di telepon. Jika dua orang dihakimi, jika Anda tidak melawan Jiang Chuan, Anda tidak akan dapat membayar hutang judi Anda. Aku akan membiarkan dia putus denganmu. Jangan, tolong jangan biarkan Jiang Chuan meninggalkanku. Telepon orang tuaku lagi. Kali ini saya banyak menangis. Telepon itu datang. Kali ini polisi mengunci lokasi. Saat membobol, Lin Mingzu dan Ibu Jiang masih berencana cara membagi 30 juta di tangan. Melihat semuanya menjadi, Ibu Jiang cemas. Dia menekan pisau tajam ke perut Lin Mingzu, dan Lin Mingzu terus berjuang karena panik. Selamatkan ibuku, selamatkan aku. Jiang Chuan membantu Ibu Jiang menahan Lin Mingzu. Dia tidak berjuang lagi. Cahaya di matanya padam. Baginya, itu baru saja menyadarkannya pada saat ini. Saya sudah merindukannya. Berikan semua yang ingin Anda kejar. Betapa konyolnya. Polisi terus memperingatkan Ibu Jiang. Dia tidak akan melepaskannya. Beri aku uang, beri aku uang. Mata Jiang Chuan juga merah, mencubit leher ramping Lin Mingzu. Beri aku uang untuk melunasi hutangku, atau aku akan membunuhnya. Menatap wajah Lin Mingzu secara bertahap, itu menjadi biru karena kekurangan oksigen. Polisi menarik pelatuknya, membunuh Ibu Jiang. Lin Mingzu menyambar pisaunya, menusuk dada Jiang Chuan. Sirene terdengar, semuanya kembali ke nol. Anak Lin Mingzu hilang. Dia menolak untuk dikunjungi. Tinggalkan hanya satu kalimat maaf ibu dan ayah. Dia meninggal karena depresi. Cancan diterima di Universitas Beijing pada tahun kedua. Setelah lulus, ia mewarisi tetangga Yo Yumian. Saya juga diterima di Beijing. Sekarang saya seorang programmer. Dia bekerja keras. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Memulai perusahaan gamenya sendiri dan aliansi kuat Cancan. Saya puas. Setiap gadis memiliki hak untuk mengejar cinta dan kebahagiaan. Tetapi ini tidak diambil dari laki-laki. Kendalikan pilihan hidup Anda. Gadis yang paling bahagia menjadi gadis dengan kepercayaan dirinya sendiri adalah akhir dari teks lengkapnya.